Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam program acara Suarata, program untuk berbagi informasi, berbagi kisah, dan berbagi inspirasi. Kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu, seorang politisi muda, politisi milenial karena memang usianya masih muda, entrepreneur juga, mantan pemain sepak bola, punya akademi sepak bola di Indonesia. Kita langsung saja kenalan dengan bintang tamu kita, yaitu Febrianto Wijaya. Bagaimana kabarnya, Febri? Saya lepas masker dulu karena kita berjarak. Iya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah kabarnya baik, puji Tuhan. Dan kalau mau dipanggil ya panggil Anto saja. Panggil Anto, ya. Anto saja. Karena lebih dikenal lah begitu di Sulawesi Barat juga ya. Sulawesi Barat dikenalnya Anto. Ya, dikenalnya Anto. Iya. Ya, puji Tuhan baik, Mbak Wina. Sehat. Dan semua pemirsa Suarata. Agak kareba. Saat ini kan lagi pandemi COVID-19. Bagaimana Febrianto menjalani aktivitasnya sehari-hari? Ya itulah dia, memang ini situasi baru yang ada di dunia, Indonesia, dan terkhusus di kota saya, Mamuju. Makassar juga mungkin demikian. Kita menjalani new normal. Ya, sebenarnya new normal ini ya karena adaptasi baru. Ya, semuanya serba baru, Mbak Wina. Kemana-mana harus mengikuti protokol COVID-19, pakai masker dan segala macam. Ya. Nah, kalau ini bisa linear, sesungguhnya aktivitas bisa berjalan normal. Sebagai politisi muda, politisi milenial, anggota DPR juga, bagaimana Febrianto melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat selama pandemi COVID-19 ini? Karena kan tentu saja berbeda gitu dengan masa sebelumnya. Oke, ya memang di masa pandemi ini tugas-tugas di DPR itu agak sedikit terhambat. Terkhusus pada saat kita mengagendakan rapat, itu awal-awalnya kan memang sulit, Mbak Wina, kan. Jadi kita harus menggunakan Zoom dan segala macam. Jadi ya kalau kita aktivitas kantor ya kita menggunakan rapat virtual. Kalau ke masyarakat juga demikian. Jadi saya punya program reses itu kalau mengunjungi masyarakat ya mungkin dalam skala terbatas, yang tadi bisa berkumpul 100 orang jadi 30 orang saja. Jadi titiknya yang banyak. Tentu dengan protokol COVID juga kan. Nah, kita adakan juga itu pertemuan virtual. Ya, itu di situ isinya ya ada mahasiswa dan segala macam. Jadi ya namanya new normal, adaptasi baru ya kita harus menyesuaikan supaya agendanya bisa jalan. Itu, jadi seperti itu. Jadi tetap melakukan aktivitas, tetap mengunjungi masyarakat, tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu ya, dan jumlah titiknya banyak, tetapi jumlah orangnya yang kurang. Itu dia. Memang sulit, tapi ya dibutuhkan namanya pekerjaan dan itu amanah. Kita dipilih oleh rakyat, jadi ya mau tidak mau dan itu sebuah kewajiban kita harus mengunjungi mereka. Ya jalan, mudah-mudahan dengan adanya vaksin nantinya ya kita bisa beraktivitas normal, kira-kira begitu. Ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Barat, termasuk di kota Mamuju kan terkena musibah ya, bencana gempa bumi. Bagaimana seorang Febri sebagai wakil rakyat terjun untuk membantu mengatasi masalah gempa saat itu? Karena kan kita tahu menjadi perhatian banyak kalangan gitu di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Bagaimana Febrianto menjalani perannya sebagai seorang wakil rakyat dan juga aktivis atau pekerja sosial? Jadi itu kurang lebih hampir 45 hari yang lalu kalau saya tidak salah gempa itu terjadi. Jadi gempa itu terjadi, pertama terjadinya siang hari, lalu kemudian di dini hari kan. Jadi karena memang suasana panik pada saat itu, langkah pertama yang saya lakukan bersama keluarga itu evakuasi. Jadi kita evakuasi dulu keluarga, lalu kemudian setelah kita evakuasi ya memang suasananya ya biar bagaimanapun kan susah dibayangkan lah intinya. Bukan suasana yang mengenakan pasti. Ya pokoknya semua warga itu panik, apalagi di kota Mamuju yang menjadi dampak terbesar dari gempa Majene 6,2 magnitudo kemarin itu.
pemerintahan itu lumpuh. Ya. Ya, jadi kantor provinsi, kabupaten, stakeholder ASN itu semuanya pada evakuasi. Jadi ya memang sulit, tapi kita harus bangkit secepatnya. Jadi memang di dalam komunitas saya itu ada kawan Anto, memang ada kawan Anto yang bergerak, namanya kawan Anto gerak gitu. Dari dulu memang sudah terbentuk dari pasca gempa Palu, Masamba dan segala macam, bekerja sama dengan banyak lagi. Banyak ini Komunitas yang lain organisasi juga ya, ya, organisasi yang lain, ya. baik itu nasional maupun lokal di situ. Nah, kita cepat untuk membuat sebuah grup dan mencoba itu tersalurkan dengan baik, dan puji Tuhan alhamdulillah saya sangat bangga karena ya walaupun di tengah gempa begitu. Pasti kondisi dari ya, Anto sendiri kan juga tidak baik, iya, gitu. Bukan gitu. hanya pasti begitu, juga sebagai iya. korban juga. Banyak pekerja sosial yang membantu kita juga. Nah, pekerja sosialnya itu yang bergerak, termasuk dari komunitas kami, ya mereka mewakafkan dirinya. Jadi kita hanya sibuk aja posting. Kita minta tolonglah teman-teman yang punya followers besar untuk menggalang dana, lalu kita posting. Akhirnya ya termasuk cepatlah sebenarnya organisasi dan kelompok sosial itu bergerak. Akhirnya ya saya berterima kasih justru sama banyak orang yang mewakafkan dirinya, baik itu dari donasi, baik itu dari pikiran, pekerjaan dan lain-lain. Dan datang sebagai relawan Datang sebagai juga, relawan dari semua elemen masyarakat dan semua wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Indonesia juga. Wah, Sulawesi Tengah juga sangat luar biasa. Sampai Pak Presiden pun datang ke sana. Pak Presiden datang di H+3 kayak H+4, jadi tapi masih banyak pengungsi juga pada waktu itu. Ini sampai hari ini juga masih ada pengungsi. Walaupun kita sudah memasuki masa transisi pasca bencana. Febrianto ini kan punya latar belakang keluarga pebisnis gitu, atau bergerak di bidang bisnis. Kenapa sih Febrianto tidak memilih bidang yang sama gitu, tetapi memilih untuk menjadi wakil rakyat, bahkan pernah menjadi pemain sepak bola profesional? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Ini bukan pertanyaan dari Mbak Wina aja sih, semuanya tanya. Cuman ya gimana jelasinnya? Panggilan hati kah ya, atau apa gitu? Jadi awalnya kan orang semua tahu saya seorang pesepak bola itu sudah jauh memang dari dunia usaha. Lalu kemudian di dunia sepak bola itu ya kita terbiasa hidup ala kadarnya kok di zaman-zaman junior, dulu, ya. Perjuangan dan segala macam. Jadi terbiasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat, baik itu supporter, manajemen dan segala macam kan. Jadi ya itu nalurinya mengalir. Terus tahun ke tahun jalan, wah saya dipaksa masuk pengusaha ini. Sebenarnya kalau saya masuk pengusaha bangkrut ini perusahaan karena tidak ada passionnya di situ. Akhirnya tahun 2007, 2011 lah puncaknya itu mulai mengenal politik. Akhirnya saya melamar dan menjadi caleg di 2013, 2014 pemilihan dan terpilih. Bagaimana keluarga menerima keputusan bahwa, aduh saya tidak bakat ini di bisnis gitu kan? Sama dengan waktu saya pilih menjadi pemain bola sesungguhnya, itu kan tidak semua keluarga mendukung pada saat itu. Jadi ya memang passionnya mau membuktikan sesuatu yang baru. Bicara mengenai sepak bola, kenapa sih memilih sangat cepat untuk gantung sepatu? Ya, terjadi dualisme antara ISL dan LPI. Nah, dualisme itulah yang membuat masa depan pesepak bola pada saat itu terkatung-katung. Karena terkatung-katung, saya pun juga ikut galau. Bukan galau sih sebenarnya. Karena ya pada dasarnya itu sesungguhnya saya ingin membuktikan bahwa saya bisa di luar dari jalur keluarga saya. Pada dasarnya ada semangat seorang laki-laki tanda kutip ingin membuktikan kemampuannya bahwa bisa. Ya, disitulah saya melihat bahwa ya sudah semestinya lah saya harus mengambil langkah, dan saya membuat komitmen di dalam diri saya bahwa ya saya punya tujuan yang lain. Saya ketemu dengan salah satu om, ya sahabat juga, ya saya panggil om karena dia lebih tua dari saya. Dia bilang, sepak bola itu bukan cuma jadi pemain, kamu jadi supporter, kamu jadi pelatih, kamu jadi manajemen, itu juga kamu punya andil untuk membangun sepak bola. Ya udah, masuk dalam pikiran saya bilang, wah jalan satu-satunya saya harus berada di dalam sistem nih. Karena ketertarikan saya dengan politik, saya tertarik dengan politik, jadi saya memilih untuk masuk ke dunia legislatif.
ya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak-hak atlet, memperjuangkan hak masyarakat pada umumnya, yang menyenangkan karena kita jadi tahu persoalan sesungguhnya apa. Saya saja ini yang bakatnya biasa-biasa bisa berhasil, tentu dengan kerja keras. Apalagi bakat-bakat orang-orang yang tidak mampu, tanda kutip, yang di daerah-daerah, bahkan di kota Makassar pun itu ada orang yang tidak mampu untuk masuk ke dunia pendidikan lewat jalur benar di sepak bola. Susah, walaupun dia hidup di Makassar. Akhirnya saya, ini harus, pertama kalau saya mau masuk untuk membantu profesi saya nih, saya harus punya sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola itu saya lakukan sampai hari itu gratis sesungguhnya. Akhirnya terbangun. Tahun berapa itu? Tahun 2013, saya bersepakat dengan Alda Coaches di Mamuju, yang termasuk nih jadi pelatih akademi sekarang itu. Ya udah, kita bersepakat untuk mendirikan SSB, Akademi Mitra Manakara itu. Ya, kita suon ke bupati untuk pinjam lapangan dan segala macam. Akhirnya kita bentuklah, kita sekolahkan pelatihnya dengan baik. Ya, dengan harapan bahwa pemain-pemain muda yang dari manapun dia berada, dari seantero, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa datang ke Mamuju dalam menimba ilmu, mempunyai kesempatan yang sama, gitu. Kesempatan yang sama menuju era profesional. Akhirnya ya kita sekolahkan. Langkah pertama saya mendirikan, lalu mensekolahkan pelatih dengan baik, membuat manajemen yang lebih lebih bukan fleksibel, lebih profesional. Akhirnya sampai hari ini kita dipinang oleh Akademi PSM Makassar dan sudah running 3 tahun bersama Wina juga pada saat itu. Ada Fajar kalau saya tidak salah ya, di koran lokal itu ditanya, apakah kamu ingin kembali lagi untuk di PSM Makassar, terserah menjadi apapun di situ. Saya jawab, saya pasti akan kembali ke PSM Makassar dengan status apapun itu. Akhirnya kesempatan itu muncul. 2017 saya ketemu dengan Coach Rene pada saat itu bersama Wina juga. Lalu dengan restu Pak Api kita mengadakan seleksi awalnya. Kalau nggak salah itu cross check dulu ya. Kita cross check, menyesuaikan dengan apa sih namanya? Syarat-syarat ya ada, karena waktu itu juga tim profesional harus punya akademi yang memadai untuk mendapatkan lisensi profesional. Akhirnya ya Mamuju salah satu tempat yang didatangi untuk disurvei. Lalu kemudian ya udah, Mbak Wina dan teman-teman datang pada saat itu, termasuk Coach Rene ya. Ya udah, dilihat, oh ya ini mau mumpuni dengan persyaratan A, B dan C. Akhirnya itu berjalan. Ya pasti awalnya memang ada kesulitan, tapi lama-kelamaan kita beradaptasi, memproduksi pemain gitu. Ada beberapa pemain sudah 2 tahun ini malah menimba ilmu ke Inggris ya, ke Eropa. Jadi memang kita tidak berhenti untuk mengirimkan pemain. Lalu kemudian masuk lagi tambah diperkuat lewat akademi. Akademi ini sebenarnya saya impikan sejak dulu. Jadi waktu saya jadi pemain bola itu saya ingin sekali sesungguhnya. Memang sudah ada keinginan bahwa kenapa nih PSSI harusnya punya jenjang umur, kompetisi jenjang umur yang konsisten. Dulu kan kita kenal Bu Suratin, Bogasari dan segala macam. Bahkan ya kadang-kadang tidak diselenggarakan karena faktor A, B dan C. Lalu 2017 kembali muncul, wah saya senang sekali, dan sebenarnya saya ya setali 3 uang lah. Setali 3 uang, tiba-tiba saya juga ditunjuk, mungkin karena di Jama saya punya doa pada saat itu. Ya, akhirnya kita pegang dan sampai sekarang ada yang kita tembus tim nasional, pemain-pemain ada yang promosi PSM, ada yang dipinjamkan di klub luar. Kalau kita hitung-hitung kita sudah memproduksi hampir 20 pemain. Kalau kita berkaca dengan klub besar di Eropa kan, lalu kita bisa mampu meramu dengan baik. Kalau kita mampu memproduksi pemain itu kita bisa meraup 2 sekaligus keuntungan. Yang pertama kita mempunyai pemain yang hebat, yang kedua kita bisa mendapatkan finansial yang besar. Cost klub turun, pemain bisa berkembang kan. Dari sisi bisnis juga dari sisi bisnis juga bagus, masuk sesungguhnya. Tinggal di akademi saja kita harus terus mengangkat citra-citra dari pelatih. Pelatih ini mesti disekolahkan terus. 2000 kalau kita bisa mampu merencanakan klub profesional, ya 2025 kita sudah mencapai masa-masa keemasan. Masa-masa keemasan itu tentu lewat jalur akademi.
Karena di situ wadahnya ada kompetisi Jadi yang timnas dia juga, lakukan. ya, timnas juga selalu Timnas punya, juga enak. Iya, selalu punya apa ya? Punya Kita tidak akan, pasokan pemain gitu. Bahkan dulu kan orang bilang, wis dari 200.000 jiwa. Iya. Kok susah sekali nih Iya, dapat susah sekali pemain. mendapatkan 20-30 Iya, pemain yang 20-30 bisa berkompetisi. pemain, Iya, memang betul. karena sistem kita dulu salah. Nah, sekarang sistem kita sudah mulai membaik. Ya, ini saatnya bolanya ini sudah ada di klub. Nah, bola ini bola tentang pembinaan masa depan Indonesia itu sudah ada di klub. Stimulannya dari PSSI. Ya kan. Nah, kalau misalkan bolanya sudah ada di kita, ya tinggal ya kita benahi secara profesional. Saya yakin dan percaya 2025 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang kita bisa mencapai ke masa kemasan sih sebenarnya. Jadi mengelola akademi juga itu kan masanya fluktuatif, Mbak Wina kan. Dan masing-masing tempat itu berbeda-beda caranya mengelola akademi. Tergantung kondisi daripada kondisi domestik daripada daerah itu tersebut. Banyak yang bilang sama saya, kamu harus berbayar. Kan sekarang ini kita gratis kan. Kamu harus A, B, dan C, iya. Di kondisi kota tersebut memungkinkan, tapi di kondisi kota-kota tertentu ya harus kita pikirkan. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Itu kondisi domestik setiap wilayah itu berbeda. Walaupun itu butuh kajian yang panjang. Tapi niatnya adalah kita membangun pemain dengan mental yang baik, teknik yang baik. Kalau kita mampu melakukan itu ya pasti hari ini Mamuju dan akademi yang ada di akademi PSM yang ada di Mamuju ini dikenal, kedepannya jauh akan lebih terkenal lagi. Jika terlahir kembali, kira-kira Febrianto ingin menjadi apa nih? Apakah tetap ingin menjadi anggota DPR sebagai wakil rakyat, atau ingin menjadi pemain sepak bola profesional? Karena kan saat ini bisa menghasilkan uang yang banyak gitu, bisa bermain juga di negara-negara lain seperti Eropa. Atau mungkin ada profesi lain yang diinginkan tapi sampai saat ini belum tercapai. Ya, kira-kira bagaimana? Waduh, berat ini. Kalau saya mau terlahir kembali, saya mau tetap seperti inilah. Disyukuri ya, segala disyukuri semua sesuatu yang ada hari ini, dan saya cukup bahagia dengan hidup saya. Ya bahagialah. Intinya kehidupan itu bahagia. Punya banyak duit juga belum tentu rezeki kita. Belum tentu bahagia juga. Ya belum tentu bahagia juga ya. Sekarang saya bahagia ya menjadi wakil rakyat, bisa menyalurkan hobi lewat akademi PSM, mempunyai keluarga yang sehat. Punya keluarga yang selalu mendukung. Ya selalu mendukung dan punya teman-teman yang baik gitu. Saya bahagialah. Kalau impian saya sih masih banyak, tapi yang dalam waktu dekat ini impian yang paling saya ingin wujudkan itu, saya mau upgrade saya punya akademi, mempunyai lapangan sendiri. Saya mau saya mimpikan ini dari dulu ini, mudah-mudahan bisa. Saya mempunyai juga klub profesional tersendiri. Kalau dari segi sepak bola gitu. Sebelum kita tutup, apa pesan dari Febrianto untuk anak-anak muda yang saat ini sedang berjuang meraih mimpi mereka di masa depan? Pesan saya buat anak-anak muda, terus saja bekerja keras. Kalau gagal, bangkit lagi. Kalau berhasil, ya kita membantu teman-teman yang kurang beruntung untuk kita angkat derajatnya supaya berhasil. Jangan lekas puas, tetap lakukan yang terbaik, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Saya percaya itu karena saya lakukan itu. Terima kasih Febrianto, makasih, Mbak sudah Wina menemani saya ngobrol-ngobrol santai. Jangan bosan-bosan. Pada saat ini. Sangat menginspirasi sekali kisah-kisahnya juga gitu kan, karena itulah program acara kita di mana kita butuh informasi dan kisah yang menginspirasi teman-teman semuanya. Siap. Terima kasih banyak. Anak muda perlu didorong untuk mewujudkan impiannya di masa depan. Tentu saja impian itu harus bertanggung jawab dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya Andi Widya Satswina, pamit undur diri. Sampai jumpa.